Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surah Al-Ma'un. Kalau kita lihat pada gambar di sini ada tangan yang sedang memberikan sesuatu dan ada tangan yang lainnya yang menerima sesuatu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yadu ulya khairu min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebelum kita mempelajari tentang surah Al-Ma'un, kita harus lebih mengetahui tentang apa itu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini menceritakan tentang orang yang mendustakan agama. Apa itu mendustakan agama? Yaitu orang yang suka mencela anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin serta tidak mau membantu orang lain. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dalam gambar di samping di sini ada gambar yang apa aja kira-kira? Iya benar, ini ada gambar tentang orang yang sedang memberi bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, sebelum kita terjemahkan atau kita bahas lebih lanjut mengenai isi kandungan surah Al-Ma'un, kita coba lafalkan surah Al-Ma'un berikut ini. Kalian dengarkan dan bisa kalian tirukan. Silakan didengarkan ya. Itu tadi ya bacaan dari surah Al-Ma'un. Saya yakin kalian sudah bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Nah, di sini saya tampilkan lagi, yakni bacaan dari surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Silahkan kalian baca sendiri di rumah untuk dipraktekkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang terjemahan dari surah Al-Ma'un. Jadi dari kata aro'aita yang artinya tahukah kamu. Selanjutnya alladzi yukadzibu artinya adalah orang yang mendustakan biddin agama. Fadzalikal ladzi maka itulah orang yang yadu'ul yatim menghardik anak yatim. Lalu wala yakhuddu artinya tidak mendorong ala ta'amil miskin memberi makan orang miskin. Fawailu maka
maka celakalah lil musallin, orang yang sholat, alladzina hum, yaitu orang-orang yang an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang yura'una, berbuat riya, wayamna'una, dan enggan memberikan maun, bantuan. Jadi itu tadi ya, mufradat atau terjemahan dari surah Al-Maun. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Maun. Yang pertama, surah ini berisi tentang peringatan keras bagi orang-orang yang mendustakan agama. Mendustakan agama itu mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan syariat agama Islam. Salah satu cirinya adalah yang pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Jika ada anak yatim, dibentak-bentak. Padahal Rasulullah sendiri itu sudah yatim dari semenjak dalam kandungan. Makanya Nabi Muhammad sampai menyebutkan bahwa beliau dengan anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah, saling berdekatan. Beliau sangat mencintai terhadap anak yatim. Jadi sekali lagi kita dilarang untuk menghardik anak yatim. Yang kedua, ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah tidak mau memberi makan fakir miskin. Jika kita punya kelebihan harta dan melihat ada fakir miskin, hendaknya kita memberikan sedikit harta yang kita miliki untuk diberikan kepada fakir miskin, karena sebagian dari harta kita itu ada haknya orang miskin. Ciri orang yang mendustakan agama selanjutnya adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam surah Al-Maun disebutkan bahwa fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Jadi celaka bagi orang yang sholat, maksudnya adalah orang yang melalaikan sholatnya. Lalai di sini maksudnya adalah ketika mendengar waktu adzan tiba, tidak menyegerakan untuk melaksanakan ibadah sholat, menunda-nunda waktu. Atau mungkin kalian sedang asik menonton TV atau bermain, nanti saja dilanjutkan sholatnya, dikerjakan sholatnya, acaranya masih bagus. Atau mungkin kadang sholat, kadang tidak. Itu termasuk orang yang mendustakan agama dan termasuk orang yang celaka dalam surah Al-Maun. Yang selanjutnya adalah orang yang berbuat riya, maksudnya pamer, sombong terhadap apa yang dimiliki. Sebagai contoh, punya kendaraan baru, punya mainan baru, HP baru, dipamer-pamerkan atau disombong-sombongkan kepada orang lain. Jadi itu termasuk orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Maun juga menceritakan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan membantu kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Pada masa pandemi ini banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jika kita mempunyai kelebihan harta, hendaklah kita memberikan sedikit harta yang kita miliki untuk membantu orang lain, minimal untuk meringankan beban mereka pada masa yang sulit ini. Selanjutnya, surah Al-Maun juga terdiri atas 7 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Maun
diturunkan setelah surah At-Takasur. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang artinya bantuan atau pertolongan. Surah Al-Ma'un juga disebut juga surah Ad-Din yang artinya agama. Surat ini diturunkan di kota Makkah karena menceritakan tentang tokoh Quraisy yang suka menghardik anak yatim. Selanjutnya dalam surah Al-Ma'un, Allah juga melarang kita untuk melalaikan sholat karena akan membuat hidup kita sengsara. Dan yang ketujuh, Allah juga sangat membenci dan murka kepada hambanya yang suka menghardik dan menyia-nyiakan anak yatim. Karena Rasulullah sendiri sangat menyayangi anak yatim. Kedelapan, Allah sangat menyukai hambanya yang selalu menyantuni anak yatim dan berbagi kepada sesama. Kan Allah menjamin barang siapa yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, tapi nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini tentang materi surah Al-Ma'un. Jadi semoga video ini bermanfaat. Ada kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan dipelajari, diputar berulang kali jika belum paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.